Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih teman-teman sudah mengklik menonton video ini, semoga terhibur dan termotivasi. Nah teman-teman, ini awal video aku bersama adik Jianya lagi sedikit menghibur diri karena jenuh untuk menunggu pak suami lagi potong rambut. Nah, ini aku ambil sore hari ya teman-teman sebelum menjelang ibadah puasa karena ini ketepatan hari Jumat sore ya teman-teman. Jadi masih menunggu kabar katanya hari Sabtu atau mungkin hari Minggu untuk puasa pertama. Dan ternyata puasa pertama itu dijatuhkan pada hari Sabtu tanggal 1 Maret dan itu semuanya sama. Nah, teman-teman ini udah tiba di rumah, jadi aku mau masak nasi, sengaja agak banyak masak nasinya, karena ini besok paginya mau sahur juga ya teman-teman, insya Allah. Dan aku ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk umat muslim dan yang bagi tidak menjalankan semoga tetap semangat dan tetap mensupport kami sebagai yang menjalankan ibadah puasa. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa aktivitasku dan aku lanjutkan nanti di subuh hari setelah masuk ibadah puasa, sahur bareng bersama keluarga, kemudian lanjut untuk aktivitas di sore hari untuk menyiapkan buka puasa. Dan seperti biasa juga ya teman-teman, aktivitasku di sini mau sharing tentang yang bermanfaat, tentang gaya hidup minimalis, hidup sederhana. Semoga ada sedikit ya teman-teman bisa terikat atau mengikat dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini judul yang kubahas adalah untuk 5 cara menyeimbangkan keuangan untuk menabung dan menikmati hidup. Sebelumnya aku di sini bukan bermaksud untuk mengajari, semoga ada bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jika bermanfaat jangan lupa ya bantu support aku dengan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Nah, teman-teman, mungkin kita sering nih merasa bingung antara ingin menabung untuk di masa depan atau menikmati hidup saat ini. Nah, keduanya itu benar-benar tujuannya itu sama-sama untuk yang baik sebenarnya teman-teman, tetapi untuk menghadapi, dilema seperti ini, mungkin kita ingin memiliki tabungan yang cukup tanpa merasa terjebak dalam pola hidup yang terlalu hemat kan. Nah, di sini ada beberapa, cara bisa menyeimbangkan keuangan kita antara menabung dan menikmati hidup yang bisa dilakukan secara bersama-sama menggunakan strategi yang tepat. Cara yang pertama yaitu membuat anggaran dengan prinsip metode 50-30-20%. Karena menurut aku anggaran yang baik ini adalah kunci keseimbangan keuangan ya teman-teman dengan menggunakan metode ini, yaitu 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk tabungan atau investasi, 20%-nya untuk keinginan. Oke teman-teman, di sini aku mau bikin pertanyaan untuk teman-teman, pilih investasi dalam 30% setelah memasukkan gaji itu, pilih saham atau mungkin membeli tanah atau mungkin bisa investasi ke pendidikan. Nah, boleh di komen ya. Kalau aku di sini memilih untuk 30%-nya itu ke pendidikan, apalagi aku sudah memiliki 2 orang anak yang benar-benar harus menimba ilmu yang lebih ke pendidikan lagi untuk di masa depan. Dan mungkin kadang kalau aku punya lebih atau mungkin bisa aku bersedekah untuk lebih lagi. Nah, bukan berarti sekarang ini aku nggak bersedekah ya teman-teman, tetap untuk bersedekah. Nah, aku sesuaikan aja dengan kemampuan. Tetapi kalau misalnya aku memiliki lebih lagi, aku pengen juga untuk sedekah lebih lagi karena itu termasuk investasi juga menurut aku ya teman-teman dengan menggunakan hati yang ikhlas. Dan juga pastikan untuk bisa mencatat setiap pengeluaran agar kita lebih mudah mengontrol keuangan dan tidak lagi bertanya ketika uang itu habis ya teman-teman. Nah, misalnya ada melebihi batas dari persenan yang udah kita tulis atau udah kita anggarkan, nah itu harus kita coba solusinya, cari jalan alternatif yang lebih hemat namun tetap menyenangkan. Nah, kuncinya adalah disiplin dalam anggaran, membuat keuangan itu lebih sehat dan tanpa menghilangkan kebahagiaan.
Berikutnya yang kedua yaitu utamakan pengalaman daripada barang. Nah, pengalaman dan barang apa bedanya teman-teman? Barang ini mungkin kita selalu pernah beli dan ada rasa-rasa yang tidak berguna. Mungkin pertama itu berguna, selera gitu ya. Senang gitu barang itu datang, tapi lama-lama barang tersebut tidak berguna. Nah, sebaliknya pengalaman seperti kita traveling atau mungkin ada kursus atau waktu berkualitas bersama keluarga, itu adalah memberikan kebahagiaan yang jangka panjang. Mengalokasikan dana untuk pengalaman bisa menjadi cara cerdas menikmati hidup tanpa merasa boros. Pilih pengalaman yang sesuai dengan anggaran kita ya teman-teman. Misalnya liburan hemat atau mengikuti komunitas gratis. Dan untuk jangan tergoda dengan gaya hidup konsumtif yang hanya bisa memberikan kepuasan sesaat. Dengan cara ini kita bisa menikmati hidup tanpa mengabaikan ketujuan keuangan. Berikutnya yang ketiga, nah ini yang paling penting ya teman-teman, yaitu menetapkan tujuan keuangan itu yang jelas. Menabung memang mudah ya teman-teman jika kita memiliki tujuan yang spesifiknya itu jelas. Karena kita harus menentukan target seperti dana darurat, investasi, atau mungkin tabungan yang lainnya. Nah, biar supaya kita lebih termotivasi. Dengan begitu, kita tidak merasa menabung sebagai beban, melainkan bagian dari perjalanan menuju kebebasan finansial. Teruntuk laki-laki dan perempuan mungkin semuanya sama ya teman-teman. Pengen itu, pengen beli jam yang baru, mungkin beli handphone yang terbaru, atau mungkin beli seperti perempuan itu kebanyakan alat-alat dapur yang terbaru. Nah, itu adalah salah satu target ya teman-teman, kenapa kita tidak harus membelinya. Bisa kita membelinya, tapi kalau kita udah menentukan target dengan kita menentukan tujuan itu keuangan yang jelas. Tetapi nah kalau misalnya itu benar-benar penting, kita bisa melakukannya. Tetapi kalau misalnya itu tidak terlalu penting, mana yang lebih diutamakan, ya harus benar-benar itu diutamakan, kita tunda dulu. Kan nggak mungkin kan teman-teman kalau misalnya kita mengikuti keinginan tadi, kita belilah sesuatu yang kita target hanya untuk kepuasan sesaat. Nah, terakhir kita nombok gitu ya, keuangannya itu jadi berantakan. Itu tidak lagi untuk menikmati hidup ya teman-teman, malah itu membuat kita stres dan bingung mau mencari, misalnya kita mementingkan untuk sesuatu yang tidak terduga. Nah, kita nggak ada dana nih untuk ke hal tersebut. Nah, itu adalah salah satu yang harus kita hindari dan tidak bisa untuk menikmati hidup. Dan pastikan untuk bisa membuat tujuan keuangan itu yang jelas. Dan yang terakhir, untuk menyeimbangkan keuangan antara menabung dan menikmati hidup, yang kelima yaitu jangan lupakan penghasilan tambahan. Nah, mungkin untuk kita selalu kurang untuk menabung dan bersenang-senang dengan menghasilkan satu sumber ya teman-teman, dan itu membuat kita harus benar-benar mencari sumber pendapatan tambahan yang lain. Kita sesuaikan aja kemampuan kita. Contoh, sebagai ibu rumah tangga itu hanya bisa di dalam rumah. Bingung ya teman-teman mau kerja apa, mana lagi mau meninggalkan rumah, meninggalkan anak. Nah, itu benar-benar harus kita pikirkan. Jadi di sini aku memilih untuk salah satu contoh aku sebagai YouTube ya teman-teman. Semoga ada jalan untuk menuju Roma ya, mencari penghasilan tambahan supaya aku bisa mencapai target apa yang kuinginkan. Nah, teman-teman, itu dia untuk cara menyeimbangkan keuangan antara menabung dan menikmati hidup. Memang ini bukan hal yang mustahil ya, teman-teman. Untuk dimulai itu bisa kita kelola keuangan kita dengan bijak dan menikmati hidup tanpa rasa khawatir dengan kita menggunakan strategi yang tepat dan bisa tetap merasakan kebahagiaan tanpa harus mengorbankan masa depan. Maaf ya teman-teman kalau kata-kataku ini agak sedikit berserakan ya, mudah-mudahan bisa menempel, bisa terikat dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman bisa menerapkannya.
Dan tidak terasa ya teman-teman, sudah di ujung video. Aku akhiri sampai di sini dulu. Enjoy menonton videoku. Aktivitasku udah ditemani dari awal hingga akhir, dan maaf bila ada kata-kata salah. Ini aku lanjut aktivitasku menggoreng ikan, dan ini ikannya hasil jala ikan Pak suami ya teman-teman. Jadi kemarin sempat menjala di sore harinya, dapat aku olah di rumah. Dan semoga bermanfaat untuk channelku ini ya teman-teman. Dan aku akhiri sampai di sini dulu.